Barcelona bidik rekor tak terkalahkan di 2025 saat jamu Atalanta. Barcelona akan berusaha mempertahankan rekor tak terkalahkan mereka di tahun 2025 ketika menjamu Atalanta dalam lanjutan fase Liga Matchday 8 Liga Champions pada Kamis dini hari 30 Januari. Blaugrana, yang telah memastikan tempat di 8 besar, masih memiliki peluang untuk finish di puncak klasemen fase Liga. Sementara itu, Atalanta yang saat ini berada di peringkat ke-7 akan berusaha mengamankan tiket otomatis ke babak 16 besar pada matchday ke-8. Barcelona hanya terpaut 3 poin dari pemuncak klasemen Liverpool setelah bangkit dari kekalahan melawan Monaco dengan mencatatkan 6 kemenangan beruntun di fase Liga. Tim asuhan Hansi Flick berhasil menaklukkan Young Boys, Bayern Munich, Red Star Belgrade, Brest, dan Borussia Dortmund sebelum mencatatkan comeback luar biasa melawan Benfica pekan lalu untuk menambah 3 poin lagi ke koleksi mereka. Tidak puas dengan performa tersebut, Barcelona kembali menunjukkan permainan menyerang yang memukau dalam laga La Liga melawan Valencia pada minggu lalu. Mereka mencetak 5 gol di babak pertama termasuk 2 gol dari Fermin Lopez dan menambah 2 gol lagi di babak kedua untuk menang 7-1. Kemenangan tersebut membuat Barcelona tetap berada di peringkat ketiga, terpaut 7 poin dari pemuncak klasemen, Real Madrid. Blaugrana telah memenangkan 6 dari 7 pertandingan kompetitif mereka di tahun 2025 dan membawa momentum positif ke laga pertama mereka melawan Atalanta. Barcelona juga tampil impresif di kandang, memenangkan 3 laga kandang Liga Champions. Kemenangan pada laga ini akan memastikan Barcelona finish di puncak klasemen jika Liverpool gagal meraih poin penuh melawan PSV Eindhoven. Sebaliknya, Atalanta masih harus berjuang untuk memastikan tempat di babak 16 besar. Tim asal Italia itu saat ini hanya unggul 1 poin dari posisi ke-9 setelah mencatatkan 4 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 1 kekalahan di fase Liga. Christensen siap tinggalkan Barcelona karena minimnya waktu bermain. Bek Barcelona Andreas Christensen tengah pertimbangkan masa depannya di klub sepak bola Catalan tersebut karena minimnya waktu bermain. Diungkapkan Radiocat yang melansir FCB World, pemain internasional Denmark itu bisa hengkang jika situasinya di Camp Nou tak juga membaik dalam beberapa hari ke depan. Saat ini, posisi Christensen di Barca menjadi tak pasti, terutama karena klub sepak bola asuhan Hansi Flick itu hadapi banyak tantangan dengan rotasi pemain. Dengan Ansu Fati yang keu-keu menolak pergi dan hengkangnya Eric Garcia tak lagi menjadi opsi bagi Blaugrana, langkah Christensen untuk dapatkan menit bermain secara reguler pun menjadi makin sulit. Meskipun ia sudah buktikan keandalan dan pengalamannya yang segudang, tapi Christensen tetap kesulitan mendapat tempat di starting lineup Barca. Walau beberapa laporan mengindikasikan pemain bertahan itu tetap berkomitmen menuntaskan kontraknya di Catalan, yang masih berjalan hingga tahun 2026, tapi kompetisi yang terjadi dalam skuad Flick saat ini memberi tantangan yang signifikan. Dia yakin, dengan musim ini yang masih cukup panjang, kesempatan untuknya pasti akan datang, terutama ketika ia sedang benar-benar fit. Namun, situasi keuangan Barca bisa menjadi ide hengkangnya Christensen dari Camp Nou. Transfer Christensen tentu saja bisa membantu klub Catalan itu atasi batasan Financial Fair Play (FFP) mereka. Bahkan membuka pintu bagi Barca untuk menambah kekuatan tim dengan datangkan pemain baru yang memiliki potensi besar. Karir Christensen di Barca terhambat oleh rentetan cedera, yang bahkan telah membuatnya absen selama 5 bulan. Walau ia sudah mendapat izin medis di awal bulan ini, tapi Christensen baru bermain 1 kali di musim ini. 2 pemain bertahan Barca, Ronald Araujo dan Pau Cubarsí, saat ini sudah memantapkan diri mereka sebagai pasangan pilihan utama di lini belakang. Hal inilah yang semakin memperkecil peluang Christensen untuk tampil secara reguler. Barcelona di bawah asuhan Hansi Flick sudah tembus 101 gol. Barcelona di bawah asuhan Hansi Flick telah mendulang 101 gol.
Teranyar El Barca menorehkan 7 gol ketika bersua Valencia pada pertandingan pekan ke-21 La Liga. Senin dini hari WIB, Los Chuls menjamu Los Che di Estadi Olympic Luis Companys, Barcelona. Tampil di hadapan pendukung sendiri, Barcelona melumat Valencia dengan skor 7-1. Fermin Lopez tampil gemilang dengan 2 gol dan 2 assist. Gol lainnya dicetak Frenkie de Jong, Ferran Torres, Rafinha, Robert Lewandowski, dan 1 gol bunuh diri Cesar Tárrega. Valencia hanya mampu mencetak 1 gol melalui Hugo Duro. Babak belur dihajar El Barca membuat tim kelelawar Mestalla tetap berada di peringkat ke-19 klasemen sementara La Liga dengan 16 poin. Adapun bagi Barcelona, kemenangan tersebut membawa mereka naik ke posisi 3 klasemen dengan 42 poin. Di bawah asuhan Hansi Flick, Barca kini telah mencetak total 101 gol musim ini. Raihan 101 gol dalam 32 laga menjadi awal terbaik kedua sepanjang sejarah Barcelona. Rekor tercepat masih dipegang Helenio Herrera ketika melatih Barcelona dan mencapai angka tersebut hanya dalam 31 pertandingan pada era 1950-an. Dari 101 gol yang dicetak, sebanyak 15 pemain berbeda telah mengukir namanya di papan skor. Robert Lewandowski menjadi top scorer dengan koleksi 29 gol. Barcelona telah mencetak 59 gol di La Liga, 26 di Liga Champions, 9 di Copa del Rey, dan 7 di Piala Super Spanyol. Catatan tersebut menunjukkan konsistensi luar biasa Blaugrana di berbagai ajang musim ini. Valencia dan Real Madrid menjadi 2 tim yang paling sering dibobol Barcelona asuhan Hansi Flick. Kedua tim tersebut masing-masing kemasukan 9 gol. Real Madrid dihajar 4-0 di Santiago Bernabeu pada ajang La Liga dan kalah 5-2 di Piala Super Spanyol. Sementara itu, Valencia kalah 2-0 pada laga pembuka La Liga di Mestalla dan kebobolan 7 gol dalam kekalahan telak di Estadi Olympic Luis Companys pada minggu lalu. Meski tersisih, Frenkie de Jong bantah akan cabut dari Barcelona. Gelandang Barcelona Frenkie de Jong mengklarifikasi situasinya. Ia menegaskan masih bahagia untuk membela Barcelona. Di musim 2024-2025 ini, de Jong mengalami situasi sulit di Barcelona. Ia lebih banyak ditepikan oleh Hansi Flick dari skuad Las Azulgrana. Situasi ini membuat de Jong dirumorkan tidak betah. Sang agen dilaporkan mulai menjalin komunikasi dengan sejumlah klub untuk pindah haluan. Baru-baru ini de Jong meluruskan rumor yang beredar tersebut. Ia menegaskan bahwa ia tidak punya rencana untuk meninggalkan Barcelona. Dalam wawancara tersebut, de Jong menyebut bahwa ia sama sekali tidak berencana meninggalkan Barcelona di musim dingin ini. Ia juga menepis anggapan bahwa ia tidak bahagia dengan menit bermain yang diberikan Hansi Flick kepadanya sejauh ini. Sejauh ini saya masih merasa sangat nyaman di Barcelona, buka de Jong. Pada kesempatan yang sama, de Jong juga disinggung terkait kontraknya di Barcelona. Kontrak sang gelandang akan habis di tahun 2026 nanti. Meski kontraknya menipis, de Jong menyebut bahwa ia tidak mau memikirkannya, dan ia menyebut akan ada waktunya di mana mereka akan membahas masalah itu. Saya saat ini hanya fokus pada apa yang ada di depan mata, sementara masalah itu kontra, akan ada waktunya sendiri. Pungkasnya, Barcelona sendiri memang dilaporkan ingin segera melepaskan de Jong ke klub lain. Ini disebabkan sang gelandang punya gaji yang kelewat besar dan ia tidak mau menurunkan gaji tersebut. Selepas cedera, de Jong masih menghadapi pertarungan ketat untuk masuk ke dalam tim utama Barcelona. Saat ini dia baru tampil 2 kali sebagai starter di La Liga musim ini. Sementara itu, pelatih Barcelona Hansi Flick mengapresiasi performa luar biasa timnya usai kemenangan telak. Flick menyebut kemenangan besar ini sebagai salah satu kunci kebangkitan Blaugrana yang sempat gagal tampil konsisten di pertengahan musim dengan hanya meraih 1 kemenangan dalam 5 laga terakhir.